Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Hari ini Ibu mau bahas tentang baris dan deret aritmatika. Kenapa Ibu bahasnya di video ini? Karena sebagian dari kalian kemarin tidak ada yang mendapatkan kelas Zoom pelajaran matematika, jadi hanya sebagian saja. Maka dari itu, agar semuanya dapat eee, mengerti pada materi baris dan deret aritmatika, Ibu putuskan untuk membuat video ini. Karena materi ini juga nanti akan keluar di PAS. Maka dari itu kalian harus simak materi tentang baris dan deret aritmatika ini. Oke, kita mulai saja. Nah, bedanya apa aritmatika dengan geometri yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama di kelas? Kalau untuk geometri kemarin eh, polanya, pola bilangannya itu dikali ya. Contohnya seperti misalkan ada barisan 2, 4, 8, titik, titik, titik. Nah, ini kan polanya itu dikali 2 ya. 4 ke 8 juga dikali 2. Nah, kalau geometri, dia polanya ini perkalian. Dikali, 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 terus. Nah, ini dinamakan barisan geometri. Sedangkan untuk kali ini, untuk barisan aritmatika, berarti polanya untuk 2 ke 5 itu kan ditambah 3 ya. Untuk 5 ke 8 juga ditambah dengan 3. Gitu. Kemudian untuk yang barisan sampingnya berarti 20 ke 16 itu dikurangi 4. 16 ke 12 juga dikurangi 4. Nah, itu bedanya. Kalau geometri dia polanya dikali. Sedangkan untuk aritmatika dia polanya bisa ditambah atau dikurang. Gitu. Itu untuk membedakan mana geometri, mana aritmatika. Nah, ada persamaan antara geometri dan aritmatika, yaitu adalah ada huruf A. A itu adalah, sama seperti geometri, A itu adalah suku pertama atau angka yang berada paling depan. Nah, di sini untuk barisan yang kiri berarti A-nya adalah angka 2. Karena 2 ini berada pada barisan paling depan. Sedangkan untuk yang kanan berarti A-nya atau suku pertamanya adalah 20. Ya, gitu. Itu untuk A. Nah, kemudian ada juga B. B itu adalah beda. B itu beda. Beda itu apa? Beda itu adalah pola bilangannya. Nah, kalau kemarin 2 ini apa pola bilangan pada huruf R? Huruf R. Pola bilangan pada geometri itu kan namanya rasio atau R. Nah, kalau di aritmatika polanya ini itu namanya B atau beda. Nah, berarti untuk barisan yang kiri bedanya adalah atau B-nya adalah 3. Gitu. Sedangkan untuk barisan yang paling kanan berarti B-nya atau bedanya adalah min 4. Gitu. Itu bedanya si aritmatik dengan geometri. Kalau aritmatik polanya itu namanya B atau beda, sedangkan kalau geometri polanya itu namanya R atau rasio. Kemudian selain A dan B, ada juga suku atau U. Nah, suku ini misalkan untuk baris yang sebelah kiri. Untuk suku, misalkan ditanya suku kedua. Suku kedua berarti kalian lihat di barisan ini angka yang berada pada urutan kedua. Karena urutan pertamanya itu 2, berarti urutan keduanya itu adalah 5.
5. Berarti suku keduanya 5. Nah, misalkan kalau yang barisan yang kanan nih, misalkan yang ditanya U3. U3 berarti suku ketiga, urutan ketiga. Berarti ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Berarti U3-nya adalah 12. Gitu. Ya. Kemudian kalau misalkan yang ibu tanya adalah suku, untuk yang ini suku keempat misalkan. Yang ditanya suku keempat. Nah, di sini kan adanya suku ke satu, suku kedua, suku ketiga. Nah, suku keempatnya belum tahu nih. Berarti ini polanya kita tambah lagi dengan 3. Berarti 8 ditambah 3 adalah 11. Makanya U4-nya 11. Kalau yang di sini ditanya suku kelima misalkan. Nah, ini baru ada suku ke-1, kedua, ketiga. Jadi kita cari suku keempat, kemudian baru cari suku kelima ini. Berarti sama polanya, dikurangi 4. Berarti 12 dikurang 4, 8. Kemudian kita kurang lagi dengan 4. Berarti suku kelimanya 8 dikurang 4, 4. Suku kelimanya 4. Seperti itu. Kalau misalkan nanti pertanyaannya adalah suku ke-100 dari barisan ini. Nah, mungkin nggak kalian tambah 3, tambah 3, tambah 3 sampai urutan ke-100. Capek ya? Nah, makanya ada rumusnya untuk menentukan suku pada barisan aritmatika. Rumusnya apa? Ini rumusnya. UN sama dengan A ditambah N-1B. UN itu suku ke N, A itu tadi suku pertama, dan B itu beda atau pola bilangannya. Nah, untuk N di sini ikutin apa yang ditanya. Misalkan ditanya suku ke-8, berarti U8 yang ditanya. Berarti N di sini adalah 8. Ikutin. Kalau di sini yang ditanya U10, berarti N di sini adalah 10. Ikutin ya. Jadi N-nya di sini ikuti apa yang ditanyakan. Seperti itu. Nah, seperti yang tadi sudah kita buat ya. Untuk yang ditanya adalah barisan ini 258. Nah, yang ditanya suku ke-100-nya. Nah, berarti A-nya tadi sudah ya 2 kita cari. Berarti A di sini 2 ditambah, ikutin ditambah N. Nah, N ini adalah yang ditanya. Yang ditanya apa? Suku ke-100. Berarti N-nya juga 100. Ikutin. Dikurangi 1. Dikali B. B-nya adalah 3. Karena tadi ininya ditambah 3. Ini juga ditambah 3 kan tadi polanya. Berarti B-nya 3. Berarti ini B-nya juga 3. Apa dulu yang dikerjakan? Yang di dalam kurung. Berarti 2-nya tetap ditulis, tambahnya tetap ditulis, 10 kurang 1, 99. Kemudian dikali dengan 3. Oke, apa dulu nih yang dikerjain? Ayo, ditambah dulu atau dikali dulu? Harusnya adalah dikali dulu ya, berarti 2-nya tetap ditulis, ditambah dengan 99 dikali 3, hasilnya adalah 297. Oke. Kalau udah dikali, baru kita tambah 297 ditambah dengan 2. Hasilnya adalah 299. Berarti suku ke-100 untuk barisan ini adalah 299. Kalau kalian nggak percaya, coba aja sendiri ditambah 3, tambah 3, tambah 3, sampai suku ke-100. Seperti itu. Kita contoh soal yang lain ya. Nah, ini ada soal cerita.
Jadi ada seorang petani memetik buah mangga setiap hari dan mencatatnya. Ternyata masa buah mangga yang dipetik dalam kilogram pada hari ke-N memenuhi UN sama dengan 25 ditambah 4N. Total buah mangga yang dipetik pada hari kelima dan hari ke-15 adalah, nah ini dia udah ngasih tahu nih, kalau apa namanya, rumus untuk menentukan banyaknya mangga yang dipetik pada hari kelima dan hari ke-15. Jadi di sini dianya nih, sukunya, rumus sukunya kita tulis ke sini. Kita tulis berarti UN sama dengan 25 nih ditambah 4N. Oke. Nah, berarti jangan pakai rumus UN yang tadi, karena di sini sudah ditentukan rumusnya seperti ini, gitu. Yang ditanya buah yang dipetik pada hari kelima, berarti U5. Nah, ya udah, tinggal kita ganti huruf N ini dengan angka 5. Berarti jadinya 25 ditambah 4, N-nya diganti dengan 5, berarti dikali 5. Berarti jadinya 25 ditambah, nah kita kali dulu, 4 kali 5, yaitu 20. Jadinya 25 tambah 20, 45. Kemudian yang ditanya hari ke-15. Nah, kalau hari kelima berarti mangganya 45 kilo. Nah, sekarang kita cari hari ke-15. Berarti U15. Berarti sama kayak tadi, N-nya ini diganti sekarang dengan 15. Berarti jadinya 25 ditambah 4, N-nya diganti dengan 15 dikali dengan 15. Berarti sama dengan 25 ditambah 4 dikali 15. 4 kali 15 adalah 60. Berarti jadinya 25 tambah 60 adalah 85. Berarti suku ke-15 atau berat buah mangga yang dipetik pada hari ke-15 adalah 85. Yang ditanya total buah mangga yang dipetik pada hari kelima dan 15. Berarti tinggal kita tambah nih hasilnya. Nah, 5 tambah 5, 10. 0, simpan 1. Berarti 1 tambah 4, yaitu 5. Berarti 5 ditambah 8, 13. Gitu. Jadi total buah mangga yang dipetik pada hari kelima dan hari ke-15 adalah 130 kilogram. Jadi gitu kalau ada soal cerita dan sudah diketahui rumusnya. Jadi tinggal dimasukin aja si sukunya. Kalau misalnya suku kelima ya berarti tinggal ganti aja huruf N ini dengan sukunya. Kalau suku kelima berarti diganti N-nya dengan 5. Jadi nggak perlu pakai rumus A min B yang tadi. Karena di sini sudah diketahui rumus umumnya. Gitu ya. Untuk soal ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian sekarang kita bahas deret aritmatika. Nah, sama seperti deret geometri kemarin, deret aritmatika juga ada dua rumusnya, yang atas dan yang bawah. Bedanya apa? Nah, kalau yang atas, dia diketahui suku pertama dan juga bedanya atau B-nya. Kalau yang atas nih diketahui, kalau di soal diketahui suku pertama dan juga B-nya, berarti pakai rumus yang atas. Tapi kalau yang bawah, misalkan diketahuinya itu
misalkan jadinya kalau misalkan yang bawah itu dipakai kalau ada suku pertama dan suku ke N-nya. Maksudnya gimana? Nah, seperti ini. Misalkan kan di sini kita bilangnya ini deret kan. Deret itu kan identik dengan kata jumlah, ya kan? Ya dong. Nah, kalau misalkan yang diketahui jum misalkan yang diketahui suku kelima itu adalah 6, misalkan. Misalkan suku kelima diketahui nih di soal, itu 6. Nah, misalkan yang ditanya jumlah 5 suku pertama. Oke, jadi kalau misalkan yang ditanya jumlah 5 suku pertama, berarti pakai rumus yang bawah. Karena di sini sudah diketahui suku kelimanya berapa di soal. Yang ditanya jumlah 5 suku pertama. Nah, suku kelimanya udah tahu, berarti bisa pakai rumus yang bawah nih yang lebih singkat. Gitu. Tapi kalau misalkan um, jumlah 10 suku pertama, itu kan berarti dia tidak diketahui kan di soal suku ke-10-nya. Tapi jangan pakai rumus yang bawah, tapi pakai rumus yang atas. Gitu. Contoh nih ya. Contoh nih, misalkan yang ini nih tadi. Um, barisan yang ini. Ini tadi A-nya adalah 2 kan? 2. Nah, B-nya ini kan bisa dilihat kan? Ini polanya itu ditambah 3. Nah, B-nya 3. Berarti untuk barisan yang ini, nah, berarti kalau untuk barisan ini, misalkan yang ditanya jumlah 5 suku pertama. Atau jangan 5 deh, 10. 10 suku pertama. Hmm. Yang ditanya misalkan jumlah 10 suku pertama. Nah, berarti karena di sini sudah diketahui ya, sudah terlihat A dan B-nya, berarti kita pakai rumus yang atas ini. Gitu, karena ada A sama B-nya. Tapi kalau misalkan yang ditanya jumlah 10 suku pertama kan? Nah, kalau misalkan nih di soal sudah ketahuan nih suku pertamanya misalkan 6. Misalkan 6. Nah, berarti boleh menggunakan rumus yang ini. Gitu. Coba ya ibu ulang ya. Misalkan nih ya. Tadi misalkan yang ditanya tadi ini kan A-nya itu adalah 2. B-nya adalah 5. B-nya sorry. B-nya itu kan polanya ditambah 3. Oke. Kalau yang ditanya jumlah 3 suku pertama. Nah, berarti kita harus menjumlahkan dari suku pertama sampai suku ke-3. Nah, berarti kita tinggal jumlah nih. 2 tambah 5, 7, 7 tambah 8, 15. Gitu kan? Itu untuk deret. Nah, kalau yang ditanya jumlah 10 suku pertama, misalkan ditanya bukan 3, tapi yang ditanya misalkan 10. Nah, berarti kan kalian harus menjumlahkan dari suku pertama sampai suku ke-10 kan? Nah, di sini kan baru diketahui suku pertama, kedua, sama ketiga nih. Nah, nggak mungkin kan kalian plus 4, plus 3, plus 3, sampai ada urutan angka ke-10, belum lagi dijumlah. Banyak kan? Nah, makanya ada rumusnya nih. Ada rumusnya. Nah, di sini udah diketahui nih A sama B-nya, berarti pakai rumus yang ini. Yang ada huruf A sama B-nya. Tapi kalau misalkan di soal diketahui suku ke-10-nya itu misalkan 20, misalkan ya, diketahui nih suku ke-10-nya. Kan yang ditanya jumlah 10 suku pertama. Diketahui nih suku ke-10-nya. Nah, boleh pakai rumus yang ini yang lebih singkat. Boleh gitu. Jadi bedanya pakai rumus atas atau bawah. Kalau yang atas diketahui A sama B-nya.
Tapi kalau yang bawah, itu bisa digunakan ini yang lebih singkat kalau suku yang ditanya terdapat pada soal. Kalau yang ditanya jumlah 10 suku pertama, berarti kalau mau pakai rumus yang ini, yang bawah, berarti harus tahu dulu suku ke-10-nya. Karena yang ditanya jumlah 10 suku pertama. Berarti harus tahu dulu suku ke-10-nya. Kalau suku ke-10-nya sudah diketahui di soal, baru boleh menggunakan rumus yang ini yang lebih singkat. Seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh soal. Oke, di sini ada soal cerita. Jadi suatu pabrik pada bulan pertama. Nah, ini ada kata-kata pertama nih. Nah, memproduksi 80 tas. Nah, berarti ini adalah A-nya. A-nya adalah 80. Kemudian, setiap bulan produksi mengalami pertambahan tetap sebanyak 15 tas. Nah, berarti setiap bulan meningkat tuh 15 tas, 15 tas, 15 tas. Jadi kalau misalkan pertama dia 80, memproduksi 80 tas, berarti untuk bulan kedua, berarti kan bertambah 15 kan, berarti 80 tambah 15, 95. Selanjutnya lagi, kalau bulan ketiga, berarti 95 ditambah 15 lagi, gitu ya. Itu arti dari mengalami pertambahan tetap. Jadi setiap bulannya dia bertambah, bertambah, bertambah terus. Nah, ini berarti polanya atau B-nya. Gitu. Jadi ada 15 tas setiap bulannya bertambah 15, bertambah 15, bertambah 15 gitu. Jadi B-nya 15. Nah, berarti di sini banyak tas yang diproduksi pada tahun pertama. Nah, berarti kan S-nya ini tanya, ya kan? S berapa? Tahun pertama. Nah, ini kan tiap bulan nih dia produksi tasnya. Berarti kalau pada tahun pertama, berarti satu tahunnya adalah 12 bulan. Berarti yang ditanya adalah S12-nya nih. Gitu. Berapa S12-nya? Berarti kita jumlahin nih. Dari bulan pertama sampai bulan ke-12, dia memproduksi berapa tas. Nah, berarti di sini ada A, ada B. Nah, itu pakai rumus yang ini N per 2, 2A ditambah N min 1 kali B. Karena yang tanya tahun pertama, satu tahun ada 12 bulan, berarti di sini S 12. Ikutin, kalau N-nya berarti di sini adalah ikutin 12 juga. Dibagi dengan 2. Dikali 2A, berarti 2 dikali A-nya itu 80. Ditambah N. N lagi, berarti N-nya ikutin. Tadi 12 ya. Berarti 12 dikurangi 1. Dikali B. B-nya apa? B-nya 15. Tulis 15. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tinggal kita kerjakan nih yang di dalam kurung. Atau ini bisa nih 12 dibagi 2, hasilnya 6. Kalau nggak bisa dibagi, nggak apa-apa, tulis aja lagi 12 per 2. Gitu, kalau nggak bisa dibagi ya. Jangan dipaksain jadi hasilnya desimal atau koma-koma nanti. Kayak kalau ini angkanya misalkan 9 nih, kan 9 nggak bisa dibagi 2. Nah, nggak usah dibagi. Tulis aja lagi 9 per 2 gitu. Nah, ini tinggal kita kali 2 kali 80, 160. Ditambah, nah 12 kurang 1, 11. Nah, 11 dikali dengan 15 baru. 11 dikali 15 adalah 165. Nah, baru deh kita kerjain yang dalam kurung dulu tetap.
Berarti 6 dikali 160 ditambah 165. Hasilnya adalah 325. Baru deh kita kali 6 dikali 325. Hasilnya adalah 1950. Nah, berarti dalam setahun mereka memproduksi 1950 tas. Gitu. Ini berarti kalau misalkan ada soal cerita, ada A, ada B, berarti pakai rumus yang ini ya. N-1 kali B. Gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, coba nih lihat. Diketahui barisan aritmatika dengan suku ketiga dan suku ketujuh berturut-turut adalah 4 dan 16. Nah, kemarin kan Ibu juga memberikan contoh kan, contoh di nomor 2 atau di nomor 3 gitu, soalnya seperti ini. Tapi barisannya itu barisan geometri, ya kan? Dicari dulu A-nya, kemudian dicari dulu R-nya, baru nanti dicari suku ke 8-nya kalau nggak salah contoh kemarin yang geometri. Nah, itu lama kan? Nah, di aritmatika ini ternyata untuk soal seperti itu, khusus di aritmatika itu ada rumus cepatnya. Nah, nanti kalau misalkan saat PAS kalian menemukan soal seperti ini dan diketahuinya itu barisan aritmatika, itu nanti gunakanlah rumus cepat ini, gitu ya. Rumus cepatnya seperti apa? Nah, misalkan yang tanya, diketahui suku ketiga berarti U3. Jangan di sini deh, di sini aja. Suku ketiga berarti U3. U3-nya berarti adalah 4. Dan suku ketujuh berarti U7. U7-nya adalah 16. Nah, cara cepatnya yang ditanya adalah suku ke-10 berarti U10 yang ditanya. U10-nya yang ditanya berarti ini cara cepatnya. Ini 3. Sukunya ketiga itu 4, tulis di bawahnya. Sukunya 7. Suku ketujuhnya adalah 16, tulis. Nah, yang ditanya suku ke-10 berarti 10. Nah, berapa suku ke-10-nya? Ini kan yang ditanya. Nah, caranya seperti ini. Kita cari polanya dulu, pola bilangannya. Kita kurang-kurangin. Jadi dari kanan ke kiri, berarti 10 kurang 7 itu 3. Kemudian 7 kurang 3 itu 4. Kemudian ada lagi 16 dikurang 4 berarti 12. Nah, kalau udah ketemu pola-polanya, kita bisa menentukan suku ke-10-nya sesuai dengan apa yang ditanyakan. Berarti tinggal pola-polanya kita gini nih. Berarti 12 ke atas dibagi ke samping dikali. Nah, gitu. Jadi polanya kita dibagi dan kita kalikan. Berarti jadinya 12 dibagi dengan 4, hasilnya 3, kemudian dikali 3, hasilnya 9. Karena ini pola, berarti ini juga pola, hasilnya di sini. Bukan di sukunya, tapi di polanya juga. Jadi polanya 12, di ke atas dibagi 4, hasilnya 3, kemudian dikali ke samping. Berarti hasilnya 3 dikali dengan 3, 9. Nah, tadi kan kalau ke kiri itu polanya dikurang. Nah, sekarang kita ke kanan nih. Berarti ditambah. Berarti 16 ditambah dengan 9. Hasilnya adalah 25.
gitu. Jadi suku ke-10-nya adalah 25 gitu. Jadi kalian nanti nggak usah masukin rumus lagi. Jadi tinggal hitung aja polanya. Kalau ke atas dibagi, kemudian hasilnya nanti dikali dengan yang samping. Kemudian tulis polanya di bawah. Kalau ke kanan berarti kita jumlah 16 tambah 9. Nih ya, coba kita ulang ya, biar lebih paham. Coba ya. Oke, coba kita ulang dari ada suku ke 3 itu 4, kemudian suku ke 7 itu 16, kemudian ditanya suku ke 10, berarti suku ke 10 di sini. Oke. Nah, cara untuk menentukan suku ke 10 yaitu tinggal kita cari polanya dulu. Kita ke kiri, berarti 10 kurang 7, 3. Terus 7 kurang 3, 4. 16 kurang 4 itu 12. Oke. Kalau polanya udah ketemu, kita kurang-kurang dari kanan ke kiri. Sekarang kita cari suku ke-10-nya dengan cara menghitung polanya. Ini polanya ke atas, dibagi. Berarti 12 dibagi 4 itu 3. Kemudian dikali 3 berarti ke samping. 12 bagi 4 itu 3, dikali 3 hasilnya 9. Berarti polanya di sini 9. Nah, dari kiri ke kanan itu berarti ditambah. Kan tadi kalau dari kanan ke kiri dikurang. Nah, sekarang kebalikan dari kiri ke kanan itu ditambah. Berarti 16 ditambah 9, 25 gitu. Jadi suku ke-10-nya adalah 25. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini, kalian gunakan rumus cepatnya ya. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, yaitu yang ditanya jumlah 10 suku pertama. Nah, ini 10 nih. Udah tahu belum nih suku ke-10-nya? Udah tahu, suku ke-10-nya 25. Nah, berarti kita pakai rumus yang lebih singkat tadi. Yang ini. Karena di sini yang ditanya jumlah 10 suku pertama, berarti karena di sini udah tahu suku ke-10-nya, berarti bisa pakai rumus yang lebih singkat ini. Ditanya jumlah 10 suku pertama berarti jadinya S10. Kan? N-nya tulis sama 10. Ikutin. Per 2. Dikali A-nya berapa? Oh, A-nya belum ada. Berarti cari dulu A-nya. A-nya gimana carinya? Nih, kan suku A itu kan suku pertama. Berarti tambahin di sini suku pertama. Angka 1. Kan jelek banget sih. Nomor 1 ini. 1. Kita cari tuh suku pertamanya. Caranya gimana? Sama kayak tadi. Berarti dari kanan ke kiri itu dikurang. 3 kurang 1, 2. Nah, sama kayak tadi. Berarti dari sini ya. 12 dibagi 4. Hasilnya 3. 3 dikali dengan 2. 3 kali 2, 6. Gitu. Jadi kayak tadi ya. Sama. Jadi 12 dibagi 4 hasilnya 3, kemudian dikali dengan 2 hasilnya 6. Nah, karena dari kanan ke kiri berarti kita kurang, berarti 4 kurang 6 min 2 gitu. Jadi suku pertama adalah min 2. Tulis min 2 ditambah UN, berarti U10 nih. Kan N-nya 10. Berarti UN U10. U10 berarti suku ke-10. Suku ke-10-nya berapa? 25. Tulis 25. Karena di sini suku ke-10-nya udah tahu 25. Nah, 10 bagi 2, 5.
Terus min 2 tambah 25, 23. Ya kan? Kemudian tinggal kita kali. 23 dikali 5. Hasilnya adalah 115. Gitu ya caranya ya. Untuk menentukan rumus yang mana yang dipakai. Gitu. Nanti kalian coba sendiri untuk cari cara mencari suku dengan rumus cepat ini. Ya, kalau ada dua suku diketahui, kita bisa menggunakan rumus cepatnya. Nanti kalian coba sendiri rumus cepatnya, diulang lagi biar paham seperti apa, gitu ya. Nah, ini gimana nih? Tadi kan ini 12 nih yang ini. Ini kan tadi 12 ya. 12 bagi 2 kan bisa tadi 6. Ini juga 10 bagi 2 bisa 5. Gimana kalau misalkan angkanya itu ganjil? Nggak bisa dibagi 2. Misalkan contohnya nih. Misalkan contohnya itu bukan 10 misalkan, tapi misalkan 13. Ya, kan 13 nggak bisa nih dibagi 2. Nah, tulis lagi aja, nggak usah langsung dibagi lagi. Nanti hasil di sini, misalkan hasilnya 14 misalkan ya. Nah, ini boleh dicoret 14 sama 2-nya. Jadi 7. Gitu. Biasanya bisa dicoret dari hasil yang ada pada dalam kurung. Tinggal dicoret, jadi tinggal 13 dikali 7. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti angkanya ganjil, kan nggak bisa dibagi 2. Jangan kalian bagi, nanti kalau kalian bagi, itu nanti hasilnya desimal. Jadi koma-koma. Nah, nanti jumlahin aja dulu yang ada pada dalam kurung. Nanti insya Allah bisa dicoret dengan 2 nih. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Oh, sudah habis. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dikerjakan kisi-kisinya untuk materi baris dan aritmatika, berarti kalian bisa simak video ini sambil ngerjain soal. Makasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.